Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil qahar al-azizil ghaffar wa mukawwiril laila 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa azwajihi ummahatil mu'minin al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin minal abrar. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin dimanapun berada, sahabat Jismu dan sahabat Dai Songo, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang senantiasa pandai dalam mensyukuri segala nikmatnya, yang nikmat Allah kepada diri kita begitu besar dan begitu banyaknya. Wa ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, yang niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat terindah dari sekian nikmat itu, ma'asyiral muslimin, tiada lain adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat dalam relungan hati kita, sehingga kita masih istiqamah dalam jalan kebenaran, yakni adinul Islam. Dan semoga sampai akhir kehidupan kita mampu tetap konsisten dalam ketaatan dan senantiasa menguatkan keimanan kita dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sampai akhir kehidupan kita. Allah ambil kita dalam keadaan yang terindah dan terbaik, yakni husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dimanapun yang berada, yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengutip firman Allah dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-9. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, di ayat ini Allah firmankan, sungguh Al-Quran Allah turunkan memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan kabar gembira bagi setiap hamba yang beriman yang mereka mengerjakan amal kebaikan. Wa anna lahum ajran kabira, dan sungguh bagi mereka pahala balasan yang begitu besar. Maka di momentum yang terbaik, yakni bulan Ramadan, marilah kita menjadi hamba yang senantiasa istiqamah untuk mendekatkan dan kita dekat dengan Al-Quran. Karena kenapa, para hadirin mati Allah, segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini, apapun itu yang Allah ciptakan, ketika sudah dekat dan bersama dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Kenapa bulan hari ini, bulan Ramadan itu Allah muliakan menjadi Sayyidus Suhum, rajanya para bulan? Karena di situ Allah turunkan Al-Quran. Dan kemudian kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menjadi Sayyidul Anbiya, rajanya para bulan, rajanya para nabi, yang Allah muliakan beliau, yang tiada lain karena
Allah berikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa pula malaikat Jibril, para hadirin, jadikan sebagai Sayyidul Malaik, malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat yang lain, yang semuanya itu juga lantaran kenapa malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran. Dan bahkan di antara malam-malam yang Allah ciptakan, hanya satu malam disebut sebagai Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia, khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia? Yang tiada lain karena di situ Allah turunkan pada malam itu Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kita masyarakat muslimin menjadi seorang hamba ingin Allah muliakan, Allah ingin kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah dalam kehidupan kita, maka sebagaimana Nabi sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa aqwaman yad'u bi khairin. Maka tentunya agar kita senantiasa dalam kebaikan, keberkahan, dan Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya, maka marilah kita dekat dengan Al-Quran. Maka bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran? Yang pertama adalah dengan kita tilawah, dengan kita membacanya, karena setiap hurufnya memberikan pahala sampai 10 kebaikan. Dan tidak cukup kita membacanya, maka juga kita perlu tahfidz, kita menghafalkannya. Meskipun tidak banyak, maka perbanyak hafalan kita tentang ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, tidak cukup kita membaca maupun menghafalkannya, tapi kita juga tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Agar kenapa? Agar hati kita tidak terkunci dan Allah tutup. Maka bagaimana datangnya hidayah dalam hati kita adalah dengan kita tadabbur Al-Quran. Dan tidak cukup kita membaca, menghafalkan ataupun tadabbur, dan yang paling penting adalah kita mengamalkannya dalam setiap pundi-pundi kehidupan kita. Karena Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan, tapi bagaimana menjadi sebuah pribadi dalam kehidupan kita, sebagaimana Nabi kana khuluqul Quran, karena akhlak Nabi adalah Al-Quran yang begitu mulia dan begitu indah. Semoga ini menjadi sebuah pengingat di momentum bulan Ramadan. Kapan lagi kita mampu dan bisa membaca Al-Quran? Ketika kita di bulan Ramadan saja dikatakan sebagai bulan turunnya Quran, kita tidak mampu membaca Quran, maka di bulan mana kita mampu membacanya? Maka Nabi menyampaikan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang di bulan Ramadan dia susah sulit untuk dekat dengan Al-Quran, kapan lagi dia akan mendapatkan kenikmatan dalam membaca, mengamalkan, dan dekat dengan Al-Quran? Maka momentum terbaik ini, prime time, golden time dalam kita dekat dengan Al-Quran, marilah kita dekat dan mulia bersama Al-Quran. Akhirul da'wana fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.